Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran ke-6 halaman 55. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Selanjutnya, pada halaman 57, mari bersama-sama kita membaca sebuah bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Kemudian pada halaman 58, isilah tabel berikut berdasarkan bacaan di atas. Mari bersama-sama kita mengisi tabel untuk mencari ide pokok dan kesimpulan berdasarkan bacaan di atas. Paragraf 1. Ide pokoknya, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan makanan. Paragraf kedua, ide pokoknya, manusia dan hewan memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan protein. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Sedangkan kesimpulannya, manusia membutuhkan vitamin. Berikutnya pada halaman 59, gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu. Gunakan kata baku dan kata penghubung. Mari bersama-sama kita mencoba menggabungkan kesimpulan
1, 2, dan 3 dengan menggunakan kata baku dan kata penghubung. Berikut contoh jawaban yang bisa dijadikan jawaban alternatif. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas dan protein untuk pertumbuhannya. Manusia juga membutuhkan vitamin untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuhnya. Berikutnya pada Ayo Menulis halaman 60. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan Sila Persatuan Indonesia. Tulislah cerita tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Berikut adalah contoh cerita tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. SD Nusantara 03 memiliki lahan kosong yang cukup luas di halaman belakang sekolah. Lahan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan apapun. Namun pada bulan akhir ini, kepala sekolah dan para guru berinisiatif untuk mengubah lahan tidur tersebut menjadi lahan yang produktif. Lahan kosong tersebut diubah menjadi kebun sekolah. Para siswa pun diajak untuk ikut mengubah lahan kosong tersebut menjadi kebun sekolah. Siswa dijadwal untuk merawat dan menanam tumbuhan yang ada di kebun sekolah tersebut. Mereka mungkin tidak mengenal satu sama lain, apalagi jika jenjangnya berbeda terlalu jauh. Tapi sebagai warga satu sekolah, mereka memiliki rasa kecintaan yang sama terhadap kebun sekolah yang baru. Mereka pun bekerja sama bahu-membahu merawat tanaman yang ada di kebun sekolah. Berkat kerjasama di antara mereka, kini kebun sekolah tersebut menjadi tempat yang bagus untuk beristirahat atau berkegiatan. Pohonnya rindang dan udaranya pun sejuk, serta pemandangannya pun cukup menarik. Mereka pun berjanji akan merawat kebun tersebut bahkan hingga lulus nanti. Lalu pada halaman 61, buatlah rencana tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia di sekolah. Isilah tabel berikut terkait rencanamu bekerja sama dengan teman satu kelompok untuk merawat lingkungan sekolah. Perhatikan tabel berikut. Nama teman dalam kelompok: Andrea, tugas menyiram tanaman bunga, tempat taman sekolah, waktunya pagi hari. Sedangkan Bianca, tugasnya menyapu halaman kelas, tempatnya halaman kelas, waktunya pagi hari. Dan Citra, tugasnya menanam bunga di taman kelas, tempat halaman kelas, waktunya pagi hari. Kemudian bacalah rencanamu di depan teman kelompokmu. Setelah itu dengarkan rencana mereka. Pilihlah satu rencana yang paling mudah dilakukan. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Kemudian pada Ayo Renungkan, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya mempelajari tumbuhan adalah sumber kehidupan baik bagi manusia maupun bagi hewan. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Jawab: untuk mengetahui pentingnya tumbuhan bagi kesehatan sebagai sumber makanan, bahan obat-obatan, sumber bahan bakar, sumber oksigen, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara kamu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam jenis tumbuhan? Jawab:
cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam jenis tumbuhan dengan menjaga, merawat, dan melestarikan tumbuhan sekitar. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.